Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin. وحجة على الخلائق أجمعين وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di tempat yang istimewa ini. InsyaAllah malam ini kita akan menuntaskan tadabbur ayat-ayat Syam yang tertunda beberapa waktu yang lalu. Sejatinya ini dijadwalkan pada hari Ahad. Tanggal berapa Pak Nur itu ya? Sudah 2 pekan yang lalu kurang lebih ya. Qadarallah kakak ipar saya meninggal, jadi saya tidak bisa melanjutkan tadabbur ayat puasa. Dan alhamdulillah ini masih ada waktu mengambil jadwal pelajaran tazkiyatun nufus. Tapi insyaallah tidak kurang manfaatnya. Bahkan kita berharap ini sangat relevan untuk menyongsong bulan Ramadan yang sudah di ambang pintu. Bahkan ada yang sudah memastikan ya, malam Sabtu depan itu sudah tarawih. Ada kan? Muhammadiyah sudah menetapkan ya? Hah? Antum Muhammadiyah antum? Kita nunggu hasil ru'yatul hilal yang dilakukan oleh Departemen Agama, nunggu hasilnya. Ya, kita berharap antara hisab dengan ru'yah mudah-mudahan cocok. Sehingga kita bisa mengawali puasa Ramadan di negeri kita ini serentak, kompak. Ya, dan mudah-mudahan lebarannya juga nanti kompak bareng gitu ya dalam satu negara. Syukur-syukur seluruh dunia. Ya, tapi mungkin seluruh dunia ini masih terlalu jauh ya. Paling tidak seluruh negeri ini, NKRI, Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Antum cinta negeri antum enggak? Cintalah, orang kita bisa sholat, bisa ibadah, bisa nyari rezeki, anak-anak kita bisa sekolah. Alhamdulillah. Baik. Pada kajian terakhir sudah sampai ayat berapa? 185 ya, kan sudah 2 kali kita melakukan ini ya. Masih tersisa 2 ayat. Ya, 186, 187. Silakan ambil mushaf yang ini ya, atau menyimak dari HP lebih bagus dari mushaf lah. Bismillah. Baik. Baik. Ana awali dengan tilawah dulu ya, per ayat, kemudian nanti kita tadabburi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي
la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka, dan apabila bertanya kepadamu wahai Muhammad, ibadi, hamba-hambaku, anni, tentang aku, tentang Allah, ya. Fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa. Idza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, agar mereka memperoleh kebenaran. Baik. Wa idza sa'alaka ayyuhan nabi, ini penjelasannya secara ringkas. Apabila bertanya kepadamu wahai nabi, ibadi, hamba-hambaku, an qurbi, tentang kedekatanku, wa ijabati li du'aihim, dan pengijabahanku terhadap doa-doa mereka. Fa inni qaribun minhum, sesungguhnya aku ini dekat dari mereka. Alimun bi ahwalihim, mengetahui keadaan mereka. Sami'un li du'aihim, maha mendengar terhadap doa mereka. Itu berarti dekatnya Allah dengan hamba itu bukan berarti zat Allah ada di dekat kita. Maksudnya ilmu Allah yang sempurna, mengetahui hal ihwal kita, berarti dekat dengan ilmunya. Dan Allah maha mendengar terhadap doa-doa yang dipanjatkan keharibaannya. Maka tidak perlu, fala yahtajuna ila wusata, tidak perlu membutuhkan perantara-perantara. Wala ila raf'i aswatihim, dan juga tidak perlu mengeraskan suara mereka. Maka adab berdoa itu adalah tidak keras-keras. Nah ini ya, kadang-kadang ada orang berdoa itu keras banget, bahkan pakai speaker luar lagi. Anda berdoa kepada siapa? Kepada Allah kan? Allah, ketika hamba-hamba Allah bertanya kepada Rasulullah, Allah sudah memberi jawaban bahwa Allah itu dekat dengan ilmunya yang maha sempurna, dengan maha mendengarnya yang maha sempurna. Anda butuh memanjatkan doa kepada Allah, berarti tidak butuh keras-keras, tidak butuh perantara, tidak butuh, kecuali perantara-perantara yang disyariatkan. Perantara yang disyariatkan itu misalnya seorang muslim berdoa dengan bertawassul amal soleh yang dia kerjakan. Itu masyru', disyariatkan. Seperti kisah 3 orang yang terjebak di dalam goa. Ada 3 musafir nginep ke dalam goa. Zaman dulu belum ada hotel-hotel kayak di sini ya. Sekarang kalau orang di Bekasi nginep di goa mana? Goa Merbabu, bukan goa lagi, hotel. Itu paling enggak apa ini? Yang ini ya kontrakan lah gitu ya. Enggak ada lagi orang nginep di goa. Tiba-tiba qadarullah, batu besar banget runtuh longsor menutup pintu gua. Mereka bertiga ini mencoba menggeser batu tersebut, tidak bergerak bergeser sedikit pun, besar batunya. Kemudian masing-masing berdoa dengan bertawassul amal-amal soleh unggulannya. Yang satu bertawassul dengan birrul walidain, akhirnya batunya itu didorong bisa bergeser. Yang satu lagi bertawassul dengan al-wafa, menepati janji. Ya.
Dia punya karyawan banyak, sudah pada ngambil upahnya, tinggal 1 orang. Nah, tidak ngambil upahnya. Kemudian oleh orang ini dibelikan kambing, sapi. Jadi berkembang biak, selang beberapa waktu, ini mestinya lama waktunya datang. Kambing, sapi, semua itu diberikan kepada. Udah itu bawa semua, itu milikmu. Sampai dia kaget-kaget, kamu jangan ngeledek Tuan, saya cuma mau ngambil upah saya. Ya itu upahmu, sudah saya belikan itu ternak, bawa pulang semuanya. Majikan seperti ini ada nggak jari ini? Senengannya itu nyunat gitu ya. Bahkan kadang THR udah dijanjikan aja nggak keluar. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, bertawassul dengan amalan ini. Bergeser lagi, yang satu lagi berdoa, bertawassul dengan meninggalkan hal yang diharamkan oleh Allah karena Allah. Dia itu naksir berat dengan seorang wanita. Wanita ini datang minta pinjaman, ya. Akhirnya dipinjemin dengan syarat dia mau melayani dia. Dikasih 120 dinar. Ketika sudah hampir berzina dengan wanita ini, wanita yang mau dizina itu mengingatkan, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Ya, akhirnya dia tersentak kaget, dia tidak jadi berzina, kemudian uangnya 120 dinar itu tidak diambil. Dia berdoa, dalam doanya itu bertawassul dengan amal ini. Akhirnya keluar. Nah, kalau tawassul begini ini bagus. Atau tawassul dengan pengakuan-pengakuan dosa kita, seperti Nabi Adam alaihissalam, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana. Atau tawassul dengan muslim, sesama muslim yang masih hidup. Ya, ini boleh disyariatkan. Saya punya rencana ini, doakan ya, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah kepada yang hidup. Ya. Jadi jangan bertawassul dengan orang-orang yang sudah meninggal. Yang meninggal itu kita doakan. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya. Ya. Rabbi ghfirli wa liwalidayya walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Atau Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Ini biasanya di forum Jumatan ya, khatib mendoakan itu, antum aminkan. Ya, itu orang-orang yang sudah wafat itu. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan minta-minta, tapi bersolawatlah atas Rasulullah. Sekali solawat balasan 10 kali. Abu Bakar sahabat, ketika kita menyebut mereka atau sahabat yang lain ya, kita doakan radhiyallahu anhum, radhiyallahu an. Ya. Kalau kita lewat di pekuburan kaum muslimin misalnya, doakan assalamualaikum ya ahlat diyar minal mu'minina wal mu'minat antum salafuna wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ini orang-orang Islam itu sayang sama orang yang meninggal dengan doa-doanya yang dia panjatkan kepada Allah. Mohon ampun, mohon rahmat, mohon dijaga, dipelihara dari siksa kubur, mohon dipelihara, dijauhkan dari siksa neraka. Jadi kita yang hidup nolong saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Bukan kita recokin, datang ke kuburannya, Masya Allah ya, minta ini minta itu. Nah, dah. Taib. Fataliman, ini ayat sebenarnya masalah doa ya, tapi kok disisipkan oleh Allah ada di antara ayat-ayat puasa. Ini faedahnya apa? Nah, kita tuntaskan dulu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan ilmunya. Allah Maha mengetahui dengan semua hal ikhwal hamba-hambanya. Allah Maha mendengar. Nah, bahkan kalau bisik-bisik pun dengar, bahkan apa yang ada di dalam hati Allah mengetahui. Ya. Baik, maka dekat. Baik. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Saya akan mengijabah doa orang yang berdoa kepadaku. Jika aku akan mengijabah doa orang yang berdoa jika ia berdoa kepadaku. Mukhlishan fi du'aihi, dengan catatan ikhlas dalam doa-doanya. Nah, ini ada janji dari Allah bahwa Allah akan mengijabah ya orang-orang yang berdoa kepadanya. Tapi kita juga harus tahu
Di dalam agama kita ini juga dijelaskan tentang penghalang-penghalang terijabahnya doa. Jadi kalau ilmu tentang doa jangan hanya sepotong berdasarkan ayat ini. Wah, Allah berjanji kalau saya berdoa kepadanya akan diijabah. Dia berdoa sekali, 2 kali, 3 kali. Lah, kok nggak diijabah doa saya? Berarti Allah ingkar janji. Nah, atau dia akhirnya kapok. Ah, ngapain? Saya sudah berdoa nggak diijabah. Ngambek, nggak mau doa lagi. Makanya tolong ya kalau belajar agama itu yang komplit. Bab doa ini banyak. Bab termasuk bab yang cakupannya luas. Ya. Jangan hanya nagih aja kerjaannya. Periksa dulu juga diri kita. Waktu berdoa itu keadaan kita gimana? Kadang-kadang ada orang membaca doa itu nggak ngerti artinya. Padahal adab berdoa yang insya Allah menjadi salah satu sebab ijabah itu doa dengan sepenuh hati. Benar-benar merengek-rengek kepada Allah, bahkan kadang-kadang sampai nangis-nangis. Ini salah satunya. Nah, orang-orang yang cuman membaca apalan saja secara harfiah, ya, kemudian enggak ngerti artinya, bagaimana bisa serius? Demikian juga makanan itu berpengaruh pada ini, makanan. Doanya sudah benar, sudah ngutip dari ayat-ayat Al-Quran, bahkan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Doa yang paling bagus itu adalah kutipan dari ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ketiga adalah doa-doa yang diajarkan oleh para ulama yang tidak ada unsur penyelisihannya dengan syariat Islam. Ya, seperti orang Allahumma ini as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi dan seterusnya. Itu meskipun bukan doa maksur, tapi itu adalah doa yang bagus kalau dibaca ngerti artinya, mohon sepenuh hati. Kalau nggak bisa artinya, mendingan kita doa dengan doa-doa yang kita hayati, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Sunda, daripada kita baca doa nggak ngerti artinya. Mendingan kita panjatkan kepada Allah dengan bahasa yang bisa kita resapi dengan hati kita. Allah Maha mengetahui berbagai macam bahasa, ya. Baik. Juga waktu, milih waktu. Makanan, minuman, pakaian sudah disiapkan supaya doanya bisa diijabah. Minum yang halal, makan yang halal, mengenakan pakaian yang halal. Masih ada lagi waktu ijabah. Berburu ijabah di waktu yang sudah disebutkan sebagai waktu ijabah. Antara adzan dan qomat. Sepertiga malam yang terakhir. Akhir hari Jumat atau hari Jumat. Ini banyak pendapat. Ada yang mengatakan di antara ketika khotib duduk di antara 2 khutbah itu saat ijabah, macam-macam banyak. Ada juga yang mengatakan akhir hari Jumat. Termasuk orang yang berpuasa itu ada saat ijabah, terutama ketika buka. Nah, maka ini ada ayat tentang doa disisipkan atau berada di antara ayat-ayat siam. Berarti faedahnya diantaranya adalah ketika kita berpuasa itu hendaknya memperbanyak doa kepada Allah. Apalagi kalau puasanya itu bagus banget, ya, sholat dijaga, puasanya bagus, matanya dijaga, lidahnya dijaga, semuanya benar-benar puasa. Insya Allah dalam kondisi seperti ini sangat mungkin diijabah. Apalagi kalau masuk bulan Ramadan sudah bebersih diri, bertekad bertobat dari dosa-dosa yang mengotori dirinya. Dia perbaiki dalam keadaan bertaubat, ya, dalam keadaan sangat dekat dengan Allah, dicintai oleh Allah, dia memohon kepada Allah, ya, di waktu-waktu mustajab, di saat dia sedang berpuasa atau ketika berbuka, sangat. Ya. Jadi faedahnya itu. Puasa gencarkan doa, berburu ijabah antara adzan dan iqamat. Nah, kalau puasa ini sholat kita jaga lebih dari hari yang lain, insya Allah peluang untuk memanjatkan doa di waktu ijabah ini juga semakin besar. Tayyib.
Kemudian falyanqadhuli wali awamiri, maka hendaknya mereka patuh kepadaku dan terhadap perintah-perintahku. Walisyus itu ala imanihim, dan supaya mereka tetap tegar di atas keimanannya. Nah, fa inna dzalika min anfa'i wasilatan ili ijabati. Fa inna dzalika anfa wasilatin li ijabati. Itu adalah sarana yang paling bermanfaat untuk terijabahnya doa hamba-hambaku. Ya, ini ada hubungannya ya. Tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku akan ijabah doa orang yang meminta, yang berdoa kepadaku. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fal yastajibu li wal yu'minu bi. Kalau kamu doamu pengen benar-benar diijabah, maka kamu harus tunduk atau kamu harus patuh menjalankan perintahku dan tetap istiqomah di atas iman. Itu adalah wasilah atau sarana yang paling bermanfaat untuk terijabahnya doa-doa. La'allahum yaslukuna bidzalika rusyd fi syu'unihim ad-diniyah wad dunyawiyah, supaya mereka mendapatkan dengan itu akhirnya bisa berjalan di atas jalan yang lurus ya, di dalam urusan dunia dan dalam urusan agama dan dunianya ya. Sababun nuzul ayat ini, sebab turunnya ayat ini, ada sahabat-sahabat yang Nabi yang bertanya, ya Allah, ya Rasulullah, Allah itu dekat apa jauh? Kalau dekat saya cuma cukup munajat, cukup berbisik-bisik ya dalam memohon, memanjatkan doa. Kalau jauh saya harus teriak-teriak. Nih diturunkan. Jadi antum yang selama ini doanya teriak-teriak ya, ganggu orang tidur ya. Itu ingat, di dalam Al-Qur'an itu sudah diajarkan bahwa wahai orang-orang yang berdoa kepada Allah, ketahuilah bahwa kamu itu berdoa kepada zat yang dekat dengan kamu. Kamu dengan suara yang lirih, Allah Maha tahu. Ya, berarti tidak usah teriak-teriak. Beda kalau antum minta tolong sama orang di dunia ini, teriak-teriak kadang-kadang. Ya kan? Antum di satu tempat yang agak sempit membutuhkan pertolongan orang kan teriak-teriak tuh, tolong. Orang enggak seperti Allah. Kalau antum enggak teriak-teriak, orang enggak dengar. Berarti kita ini bukan memohon kepada zat yang tuli. Nah, tapi coba bayangkan ya, begini nih kadang-kadang ya, banyak yang sudah tidak selaras dengan tuntunan. Ya. Sehingga kadang-kadang ada orang berdoa itu ganggu orang. Ada lagi bacaan Al-Quran ganggu orang. Ya. Itu yang ganggu ya, kalau di jam-jam istirahat itu yang salah, itu yang ganggu. Tapi kadang-kadang galakan dia. Yang terganggu itu yang benar. Yang punya hak untuk tidur nyenyak itu yang benar, yang tidak boleh terganggu. Ya. Jadi hati-hati. Jangan sampai kita ini menjalankan agama bikin onar. Ambilkan contoh. Ini banyak urusan itu kalau tidak dipegang oleh orang-orang yang berilmu. Itu kadang-kadang kesalahan begini ini sudah sangat kuat, kokoh. Istilah kata itu galakan orang yang salah itu dari mana. Apalagi Ramadan ini nanti. Kadang-kadang jam 1 itu teriak-teriak bangunin ini di speaker. Tarling. Bacaan Al-Quran itu kadang-kadang jam 3 berkumandang dari masjid. Itu ganggu orang tidur bagi yang tidur, ganggu tahajud bagi yang tahajud. Masya Allah. Tapi begitu itu kadang-kadang gitu ya, dianggap apa? Syiar. Maka terus terang saya setuju dengan pengaturan speaker atau toa di masjid-masjid itu. Bagaimana orang masjid itu bisa dicintai orang? Kadang-kadang ganggu doang. Ya, kebaikannya minim. Ya, coba kalau yang keluar itu adzan, yang keluar itu cuman iqamat. Sholat juga tidak usah pakai di luar, pakai dalam kalau membutuhkan. Kalau nggak membutuhkan ya nggak usah, kan sesuai kebutuhan gitu kan. Taklim begini di dalam, tetangga masjidnya aman. Paling dengar adzan doang.
Jam segini ini kalau ada orang yang misalnya tetangga masjid ngobrol, dia punya tamu, punya urusan penting, tidak terganggu dengan itu seharusnya. Ya, jadi kalau ada pengaturan toa itu ya, itu sebenarnya kalau memang kita ini dari awal sudah menggunakan toa itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah banyak cocoknya, tidak banyak ini. Ya. Yang menjadi masalah itu kadang-kadang yaitu di jam-jam yang saatnya orang tidur atau sekalinya ada yang tahajud, masjid ini mengeluarkan suara gangguan. Yang lebih parah lagi kadang-kadang yang diputar itu kaset. Kaset, orangnya tidur jam 3:30 misalnya itu. Ini khusus untuk pengelola masjid ya, supaya masjid itu mendatangkan manfaat yang besar bagi orang-orang di sekitarnya ya. Dan juga sebagai upaya orang-orang itu supaya secinta masjid, jangan sampai terganggu, apalagi jengkel dengan masjid ya. Baik, kecuali kalau nggak boleh adzan, nah itu sudah ya sudah parah lah. Adzan itu memang di zaman Nabi dikumandangkan dengan suara keras, maka Bilal bin Rabah itu ditunjuk sebagai muadzin karena suaranya yang lebih keras, lantang. Kemudian sekarang ada speaker di itu, tidak bid'ah itu, karena memang aslinya adzan itu keras, diperkeras dengan ini namanya kalau dalam bahasa Arab mukabbirus saut, pembesar suara, pengeras suara bahasa kita ya. Gak apa-apa. Nah kalau dengar adzan kok nggak suka, nah ini nih perlu ditanya, ente siapa? Muslim. Masa muslim anti adzan? Masa muslim nggak seneng dengan adzan? Mestinya panggilan yang paling paling indah gitu ya, paling bermanfaat itu ya adzan. Karena ketika kita mendengar adzan, kita juga disunahkan untuk mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin, sehingga kita bisa mengasah butir-butir keimanan kita ya, tentang Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, tentang syahadah la ilaha illallah, syahadah anna Muhammad Rasulullah, tentang tauhid ya. Kok kalau ada orang Islam nggak senang dengan adzan, ini serius banget ya, bukan masalah sepele. Orang itu harus bebenah diri, ya Allah saya kok jadi begini, gimana ini? Saya kok orang Islam tapi kalau dengar adzan kok hati saya panas, saya pengen ngamuk. Ini ada apa dengan saya? Perlu diruqyah? Baik, berikutnya, ini ayat siam lagi ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Uhilla lakum, dihalalkan bagimu, lailatas siyami, pada malam hari puasa, ar-rafathu, bercampur, ila nisaikum, dengan istrimu, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Pakaian ya, suami istri itu diibaratkan seperti pakaian. Fungsi pakaian itu yang paling istimewa adalah menutup aurat. Maka hendaknya suami istri itu juga
bertindak layaknya pakaian bagi pasangannya, menutupi aibnya, menutupi kekurangannya. Ya. Taib. Kemudian alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri. Ya. Nanti kita di tafsirnya akan jelas ini. Ya. Fataba alaikum wa afa ankum, tetapi dia menerima taubatmu dan memaafkanmu. Fal'ana bashiruhun, maka sekarang campurilah mereka. Wabtagu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Ya. Benang putih itu fajar shadiq, benang hitam itu adalah malam. Ya, kalau sudah muncul benang putih itu maksudnya cahaya yang membentang di ufuk timur, ya, stop. Itu berarti sudah muncul fajar shadiq. Malam, kegelapan malam sudah lenyap. Karena ada fajar itu ada dua. Secara teori ya, tapi saya juga belum pernah melihat mana fajar kadhib, karena umumnya kita ini sudah tidak melihat tapi menggunakan jam, ya. Subuh itu udah enggak perlu mantu ini sudah subuh atau belum, ya. Baik. Jadi bukan letter luck, ya. Dulu ada sahabat Nabi itu yang mengamalkan ayat ini letter luck, sesuai dengan teksnya ini. Dia kumpulkan 2 gulungan benang, ditaruh di bawah bantal. Dilihat, belum kelihatan mana yang hitam, mana yang putih. Benar itu. Ini siapa? Adi bin Hatim melakukan itu. Ya. Yang dia belum paham yang dimaksud itu, maksudnya bukan seperti itu, tapi makan dan minumlah sampai terbit fajar. Kalau sudah terbit fajar stop. Ya, bahkan idealnya itu beberapa menit sebelum fajar. Ketika fajar ini urusan makan minum sudah selesai. Ya. Biasanya kalau menjelang Ramadan itu ada beredar ini, dicetak banyak itu jadwal imsakiyah. Kalau antum cermati itu ditetapkan 10 menit sebelum adzan. Dah itu nggak usah antum ini. 10 menit itu antum minum ini paling 5 detik, ya, 10 detik selesai. Jangan antum membuat ketentuan 10 menit sebelum subuh tidak boleh makan. Harga mati, nggak boleh makan sama sekali. Kita harus sudah mulai puasa. Ini menyelisih Al-Quran lah. Allah itu memberi komando silakan makan dan minum sampai terbit fajar. Artinya pas fajar itu urusan ini sudah selesai. Jangan kebablasan juga, adzan masih ngamuk, masih makan, masih minum. Enggak. Antum atur. Misalnya antum patokan jam, tahu betul subuh ini 4.30 ya. Antum berhak ngatur 2 menit sebelum adzan selesai. Atau semenit sebelum adzan nggak apa-apa. Antum minum, wah ini kurang semenit saya minum segelas, nggak apa-apa. Nah, orang punya ini. Tapi kalau maksudnya itu adalah kehati-hatian, mungkin ya himbauan. Ini tinggal 10 menit lagi, awas. Tapi 10 menit itu lama loh. Antum minum, makan itu lama. Masih dapat banyak itu kan. Bahkan kalau seandainya ada orang tidur atau bangun itu pas 10 menit sebelum subuh, dia masih bisa minum, masih bisa makan beberapa potong kue atau nasi sepiring kecil juga sudah masih cukup itu. Ini yang di dalam Al-Quran. Jadi jadwal imsakiyah itu kalau dimaksudkan adalah sebagai batasan mulai tidak boleh makan, itu berarti menyelisihi Al-Quran. Tapi kalau sebagai bentuk kehati-hatian supaya tidak kebablasan, nah itu urusan antum. Mau 10 menit, mau 5 menit, antum berhak ngatur. Yang penting waktu fajar itu sudah selesai. Yang penting itu, jangan sampai masuk adzan masih makan misalnya, ya. Baik. Tsumma atimmus shiyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Datang malam itu kapan? Maghrib, awal malam ya, itu maghrib. Ghurubus syams,
terbenamnya matahari. Berarti setelah matahari terbenam masuk hari berikutnya. Ya kan? Berikutnya. Taim. Kemudian ini ada masalah iktikaf. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Tetapi jangan kamu campuri mereka, istri-istrimu, ketika kamu beriktikaf di dalam masjid. Jadi kalau orang iktikaf itu ya jangan mencampuri istrinya. Kalau mencampuri istrinya batal. Ya. Itulah ketentuan Allah. Tilka hududullah fala taqrabuha. Itulah ketentuan Allah atau larangan Allah, maka jangan kamu mendekatinya. Ya, kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Ya. Orang yang bertakwa itu berarti orang yang mau mengamalkan petunjuk-petunjuk Allah, mengamalkan Al-Quran. Maka di awal surah Al-Baqarah Allah sebutkan hudal lil muttaqin. Ya. Antum jangan ngotot ngaku bertakwa tanpa bukti. Buktinya apa kalau kamu bertakwa? Kita berpegang teguh dengan ajaran-ajaran Allah dan ajaran Rasulullah. Itu bukti bertakwa. Ya. Taib. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita gabungkan dari ayat pertama ya, ini kesimpulannya. Ketika kita memotret puasa berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, itu akan lenyap, akan sirna semua kesan yang tidak baik, kesan menyengsarakan, kesan menyebabkan menderita, kesan puasa ini menyiksa, lenyap. Ya. Makanya kesian saudara-saudara kita yang beragama Islam ini yang tidak pernah melihat puasa dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi. Ngelihatnya hanya pakai kacamata nafsunya. Saya nggak mau puasa, ngapain, lapar, haus. Astaghfirullahaladzim. Wahai saudaraku, sampai kapan kamu terus menghindar, kamu terus lari, kamu terus memusuhi puasa, kamu nggak seneng puasa, satu saat kamu mati. Kamu nggak punya, padahal dikasih kesempatan oleh Allah setiap Ramadan puasa, antum selalu melengos, selalu berpaling, selalu menghindar, mati kamu nanti. Nanti kamu akan berdiri di hadapan Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban. Maka cara melihat puasa itu supaya kelihatan hakiki, kejelasannya supaya bisa terlihat ya, benar-benar ibadah yang ringan, itu memang harus dengan kacamata ayat-ayat Al-Quran. Ya. Pertama, ya, Allah mewajibkan puasa itu hanya beberapa hari tertentu. Taib, ya. Dihitung dengan setahun itu 360-an hari. Yang Allah wajibkan itu maksimal cuma 30 hari. Nah, berarti 11 bulan itu Anda bebas dari ibadah puasa, boleh makan. Tentunya tetap makan makanan yang halal, tapi makan dan minum selama 11 bulan itu halal bagi Anda. Bulan Ramadan ini. Ya, itu pun yang sakit minggir. Yang musafir kalau dia pengen nggak berpuasa juga boleh, tapi nanti ditangguhkan sebagai hutang. Orang-orang sepuh yang sudah tidak sepuasa juga apa lagi? Juga tidak berkewajiban menjalankan ibadah ini. Orang-orang yang sudah sepuh, ya kan? Siapa lagi? Ada kemudahan apa lagi? Malam harinya, ya, malam hari itu setelah maghrib sampai menjelang subuh, itu kita halal makan, minum, bersenang-senang dengan itu halal. Jadi kalau dihitung itu dicermati, ternyata puasa itu bukan 24 jam. Hanya dari fajar sampai maghrib. Itu pun dianjurkan sahur sebelum kita mulai puasa. Itu pun harus diperintahkan untuk segera berbuka ketika tiba waktu buka. Berarti puasa yang diwajibkan oleh Allah ini diiringi dengan berbagai macam kemudahan. Maka Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Itu di dalam ayat puasa. Allah menghendaki kemudahan bagi kita, tidak menghendaki kesulitan. Lihat ini. Belum lagi fadilah puasa.
ampunan ada, ya, selamat dari neraka ada, kemungkinan masuk surga dengan sebab amal ini ada, masya Allah. Kemungkinan bahkan masuk melalui pintu istimewa namanya Ar-Rayyan itu ada. Jadi kalau di total jenderal setelah dicermati dengan Al-Quran dan Sunnah, puasa itu ibadah ringan yang akan terasa ringan bagi orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah, gitu ya. Karena memang aslinya ringan, ya. Tetapi ganjarannya besar. Coba kalau Anda di dunia ini dapat satu pekerjaan, pekerjaannya itu ringan, gajinya besar. Kira-kira gimana? Sujud syukur apa enggak? Kalau orang beriman sujud syukur. Tapi giliran ibadah, kenapa pada malas? Kenapa? Karena kalau duit itu bisa diraba. Biar bayangin, waduh ini mau gajian 10 juta, gajian 20 juta. Tapi kalau ganjaran itu mana? Gak kelihatan mata. Ini urusan iman, ya. Sering sudah saya ingatkan, orang Islam itu, ya, kalau hidupnya hanya mengandalkan panca indera, sering kan itu kemarin mukadimah saya kan itu. Kalau kita ini hanya mengandalkan penglihatan, gak ada apa-apa di dunia ini kecuali yang dijangkau oleh panca indera kita. Tapi kalau kita melihatnya dengan Al-Quran, masya Allah, Ramadan bulan dibelenggu, dibuka bulan Mubarak, bulan dibuka pintu-pintu surga, ditutup oleh Allah pintu-pintu neraka, setan dibelenggu, ada Lailatul Qadar, ada malaikat yang menyupport, yang memotivasi agar melakukan kebaikan, ada malaikat yang mengajak untuk bertobat, meninggalkan dosa-dosa. Ini semua terlihat kalau bukan pakai mata, bukan pakai panca indera, pakai dalil, pakai wahyu. Qala Allah, qala Rasulullah. Kita ini orang Islam, ya, jangan seperti orang lain. Antum lihat bagaimana pedoman hidup kita ini. Antum pegang, ya. Nanti kita akan bisa meyakini, pertama mengetahui, meyakini hal-hal yang tidak kasat mata. Ya, surga, neraka, akhirat itu enggak kasat mata. Nggak bisa dijangkau oleh panca indera. Itulah istimewanya orang-orang beriman, orang-orang bertakwa, mengimani al-ghaibiyat, perkara-perkara gaib. Ghaibiyat yang terkait dengan Ramadan itu banyak, dikhabarkan oleh Allah, dikhabarkan oleh Rasulullah. Alhamdulillah, rencana kita tadabbur ini sudah tuntas dengan pertemuan ini, ya. Kita tinggal memohon kepada Allah setelah kita membulatkan tekad ingin meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan. Kita rindu dengan Ramadan, mohon merengek-rengek kepada Allah agar dipertemukan dengan Ramadan dalam keadaan sehat, aman, damai, dan di atas itu semua adalah muwaffaqun, mendapatkan taufik dari Allah. Tanpa taufik dari Allah kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Wallahu taala alam bissawab. Untuk pertemuan ini sampai di sini, ya. Pas Isya saya habis Isya ada diminta di perumahan situ, perumahan Rawa Panjang itu, PU, untuk menyampaikan, ya, sama ini tausiah menjelang Ramadan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.